Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Marati Salihah dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada teori basis data lanjut di sini saya akan menjelaskan tentang basis data klien atau server. Pokok bahasan yang akan dibahas dalam teori ini adalah pertama pendahuluan, kemudian arsitektur klien server. Selanjutnya pengaksesan query pada basis data klien server. Tujuan belajar. Dari pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep basis data klien server, kemudian memahami arsitektur dari klien server, dan memahami pengaksesan query pada basis data klien server, dan bagaimana perangkat lunak klien server. Yang pertama adalah pendahuluan. Aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur klien server. Teknologi klien server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu yang lalu, sangatlah sulit memprediksikan status saat ini teknologi klien server yang terjadi saat ini. Hal ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun yang akan datang. Beberapa faktor yang berpengaruh pada fungsi klien atau server atau keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, dan teknologi LAN atau WAN dan komunikasi. Penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Saat ini, arsitektur klien server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Nah, kemudian setelah itu dikembangkan lagi dengan teknologi yang baru yang disebut dengan three-tier arsitektur. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, arsitektur client server yang dikembangkan adalah three-tier arsitektur. Pada model ini, layer direpresentasikan sebagai host, server, dan klien. Server di sini memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis, prosedur, atau constraint. Nah, kemudian di sini server digunakan untuk mengakses data dari host. Kemudian klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing yang memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Untuk arsitektur client server di sini adalah antarmuka pemakai yang digunakan, aturan dan pengaksesan data bertindak sebagai three-tier. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubung melalui klien di sini adalah untuk menghubungkannya ke server menggunakan LAN, dan untuk server itu sendiri dihubungkan ke host melalui WAN. Untuk klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pembangunan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi tersebut. Kemudian pengaksesan query pada basis data client server. Nah, di sini setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman yang digunakan. Dan karena SQL adalah bahasa standar relasional, berbagai SQL server, meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda, dapat menerima perintah SQL. Klien juga merujuk pada data dictionary yang di dalamnya terdapat informasi pada data distribusi di antara server SQL yang berbeda. Sebagai modul untuk dekomposisi query global ke dalam sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat. Nah, kemudian interaksi antara klien dan server selama pemrosesan query SQL di sini.
Di sini ada 3 tahap, yaitu klien melakukan parsing query, pemakai dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Kemudian setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Selanjutnya, setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Nah, dari klien kemudian mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Nah, pada pendekatan ini, server SQL juga disebut sebagai transaction server atau database processor, atau yang biasa disebut dengan back-end machine. Sedangkan untuk kliennya yang bisa disebut dengan front-end machine, ini merupakan application processor. Kemudian interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Dalam DDBMS yang banyak digunakan saat ini, model perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level, yaitu satu perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal. Nah, kebanyakan di sini sama dengan perangkat lunak DBMS. Kemudian perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi. Nah, di sini itu maksudnya untuk mengakses informasi distribusi data dari katalog di DBMS dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antarmuka user. Kemudian level selanjutnya yaitu perangkat lunak komunikasi. Nah, di sini biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi yang menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Nah, hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Klien di sini bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server, suatu query atau transaksi, dan untuk melakukan supervisi eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi, selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server yang lain. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah yaitu untuk menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai, yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basis data yang terpusat, tanpa harus menentukan tempat di mana data dirujuk dalam query atau transaksi berada. Properti ini biasanya disebut dengan distribution transparancy. Beberapa DBMS tidak melakukan distribution transparancy, sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi data secara detail. Nah, dari keseluruhan yang sebelumnya sudah saya jelaskan, dan di sini dapat kita simpulkan bahwa dari konsep arsitektur client server berhubungan dengan basis data di sini adalah berhubungan dengan basis data terdistribusi. Untuk arsitektur client server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur, di mana terdapat 3 komponen utama, yaitu host, server, dan client. Untuk pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server. Kemudian server mengirimkan hasilnya ke klien. Nah, kemudian pada klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Modul perangkat lunak yang terdapat pada DBMS dapat dibagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa latihan soal. Nah, yang pertama, apa yang maksud dengan sistem client server? Nah, client server di sini adalah sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan klien. Biasanya aplikasi yang menggunakan GUI dengan server. Masing-masing klien dapat meminta data atau informasi dari server. Nah, kemudian untuk soal kedua, apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi? Konsep arsitektur client server yang ada sekarang adalah pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data.
Dan server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Sedangkan pada konsep arsitektur sistem terdistribusi, sistem dianggap sebagai suatu set layanan yang disediakan untuk klien. Nah, kemudian server dan klien diberlakukan berbeda. Nah, soal berikutnya yaitu sebutkan bagaimana tugas host, server, dan server pada three-tier arsitektur. Server di sini memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis atau proses disebut dengan prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Kemudian klien berisi antarmuka yang berupa GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan, dan pengaksesan data bertindak sebagai three-tier. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN, dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Kemudian jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien ke server dan hasil query dari server ke klien. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server. Dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, kemudian klien mengkombinasikan hasil dari subquery tersebut ke query asal. Perangkat lunak apa saja yang diperlakukan pada sistem client server? Nah, perangkat lunak di sini yang digunakan yaitu yang satu, perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak di BMS. Kemudian kedua, perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi. Di sini maksudnya yaitu untuk mengakses informasi distribusi data dari katalog di DBMS dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Nah, hal ini juga ditangani semua antarmuka yang digunakan oleh user. Perangkat lunak komunikasi. Nah, di sini biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenuhi dalam DBMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.